haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peranan Roh Kudus yang luar biasa. Kali ini bagaimana peranan Roh Kudus mengalahkan para guru-guru palsu atau para guru palsu. Ya, Yudas 1 ayat 17 sampai 21. Para rasul sudah memperingatkan semua kita. Kalau kita membaca Alkitab itu dari Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sebenarnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali akan keluar penyesat-penyesat yang menipu, mengejek, memecah belah orang percaya atau gereja Tuhan dan menggiring orang-orang percaya menuju pada kebinasaan. Oleh karena itu, Yudas memberikan 4 respons, solusi dan sekalian respons agar kita tidak sampai ditipu oleh guru-guru palsu itu. Yang pertama, cara pertama, bangunlah dirimu sendiri dalam iman yang paling kudus. Artinya kita harus mengenal kebenaran, ya, melalui mempelajari firman Tuhan, karena Yohanes 17 ayat 17 katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Yohanes 19:26 menuju kepada figur yang mutlak kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akhirnya kita harus perangi kebohongan dengan kebenaran yang kita miliki, yaitu firman Tuhan. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Berdoa dan terus agar penyesat-penyesat guru palsu itu tidak akan mencelakakan kita. Yang kedua, cara kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20 berarti menuruti kebenaran firman Tuhan dan kuasanya dan bergantung sepenuh pada tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26, Efesus 6 ayat 18. Hal ini juga berarti berdoa dengan akal budi kita atau pikiran kita, juga dengan roh kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang ketiga, cara ketiga untuk mengalahkan guru-guru palsu itu, tetap memelihara dirimu dalam kasih Bapa surgawi, sama persis seperti sinar matahari yang terus memancar tak habis-habisnya, tak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Kita memelihara itu, dirimu dalam kasih Bapa. Mari, Yudas 1 ayat 21 sama juga dengan ketaatan yang setia kepada Bapa dan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 9-10. Dan yang terakhir, keempat, untuk mengalahkan guru-guru palsu itu adalah merindukan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membawa kita pada hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 21. Orang percaya harus berdoa seperti Yesus ajarkan murid-murid dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan datanglah Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Amin. Dengan demikian kita akan menang terhadap guru-guru palsu itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Oh, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Oh, mengalir memenuhi hidupku. Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Amin.